Kemudian yang kedua, ya Abazarin, wahai Abu Zar, khuzi zada kamilan fa inna safaro ba'idun. Wahai Abu Zar, ambillah bekal. Khuzi zada, ambillah bekal kamilan, yang sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalananmu itu teramat jauh. Jadi bekal yang harus kita persiapkan di dalam hidup ini jangan tanggung. Harus kamilan, harus sempurna, harus mumtaz. Karena apa? Kita tidak sedang menempuh perjalanan yang dekat. Perjalanan hidup kita ini teramat jauh. Karena kita tidak tahu selesai kita di alam dunia, masuk ke alam barzah, berapa tahun kita di alam barzah, wallahu alam. Dari alam barzah menunggu yaumul ba'ats, kita juga tidak tahu berapa lama, wallahu alam. Dari saat al-ba'ats dibangkitkan untuk sampai ke padang mahsyar, kita pun tidak tahu berapa lama. Yang pasti di padang mahsyar itu kata Nabi 50.000 tahun akhirat. Dengan perincian 1 hari akhirat 1000 tahun. Dari padang mahsyar menuju akhirat kita juga belum tahu berapa lama. Setelah lolos dari akhirat, sebelum sampai ke surga, kita akan parkir di A'raf untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hablum minan nas. Kita juga tidak tahu berapa lama di situ, wallahu alam. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita, khuziz zada, ambillah bekal kamilan yang sempurna. Fa inna safaro ba'idun, karena sesungguhnya perjalananmu itu teramat jauh. Ini semua adalah majaziyah, ungkapan simbolik yang arahnya supaya kita betul-betul mempersiapkan bekal akhirat selagi kita masih hidup di alam dunia ini. Sehingga rugilah kita kalau hari-hari kita tidak kita isi dengan banyak berbuat kebaikan. Sebab kalau bekal kita tidak sempurna, sudah dipastikan jika kekurangan bekal itu pasti susah. Ya seperti misalnya kita mau ke Jakarta, harga tiket naik pesawat Kuala Namu Bandara Soekarno-Hatta sekali pergi 1,5 juta. Kita hitung kalau pulang pergi berarti harus ada uang 3 juta. Kita hitung untuk makan, kita siapkanlah misalnya 4 juta. Itu bekal yang pas-pasan. Yang diinginkan oleh Nabi kalau kita berbekal yang sempurna. Berbekal yang sempurna itu minimal 2 kali dari yang seharusnya ada. Kenapa?
Karena perjalanan dari Langsa ke Kuala Namu saja pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi tiba-tiba jalan macet, kita tertinggal pesawat, ongkos pas-pasan, mau beli tiket baru duit nggak cukup. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Semuanya kita perhitungkan. Kalau terjadi kemacetan di jalan, kita terlambat, kita ditinggalkan pesawat, kita masih ada uang untuk beli tiket baru. Kalau seandainya pesawat tiba-tiba delay sekian jam, yang membutuhkan 2 kali makan, kita masih punya uang untuk itu. Itulah yang namanya zada kamilan, bekal yang sempurna. Jadi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam sebuah perjalanan yang panjang itu terkalkulasi dengan baik, karena memang bekal yang kita siapkan itu kamilan, bekal yang sempurna. Jadi kita harus bisa memastikan, insya Allah bekal kita itu lebih dari cukup. Jangan pas-pasan. Nah, ini nasihat kedua Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang sebenarnya juga menasihati kita. Kemudian yang ketiga, ya Abazarin khafifil himla fa innal aqabata kuubun. Wahai Abu Dzar, ringankanlah beban bawaanmu, karena sesungguhnya yang akan engkau tempuh itu adalah bukit yang berlereng dan sifatnya mendaki. Jadi kita disuruh meringankan beban, sebab jalan panjang menuju akhirat itu bukan hanya jauh, tapi juga akan melewati tebing-tebing curang yang sifatnya mendaki. Jangankan untuk bawa beban, sekedar bawa badan saja pun itu sudah susah. Lalu apa yang dimaksud oleh Nabi khafifil himla, ringankan beban bawaan? Itu artinya sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, bebaskan diri kita dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, karena itu adalah beban. Kalau tidak kita selesaikan, nanti kita akan sulit di saat melewati tebing-tebing curam yang mendaki itu. Ini artinya kita disuruh banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah. Disuruh bersegera untuk bertaubat kalaulah seandainya ada dosa-dosa besar yang kita lakukan. Sehingga di saat kita pulang, beban itu tidak terbawa oleh kita. Jadi beban itu biarlah tinggal di dunia. Kita berpindah ke alam barzakh dengan tanpa memikul beban bawaan. Ini artinya di samping Nabi menyuruh kita untuk banyak beristighfar, segera bertaubat, Nabi juga menaruh harapan kepada kita
agar kepulangan kita semua dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma tahtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, kalau kami mau diakhiri hidup kami, akhirlah hidup kami itu dengan akhir hidup yang baik. Jangan akhiri akhir hidup kami itu dengan yang tidak baik. Jadi kelihatannya sederhana karena Nabi mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat simbolik. Tapi maknanya dalam dan sederhana untuk bisa kita cermati. Jadi ringankanlah beban. Caranya kita cicil, tiap hari perbanyak istighfar. Nabi saja beristighfar sehari semalam itu minimal antara 70 sampai 100 kali. Apalagi kita. Kemudian kalau ada hal-hal yang mengarah kepada dosa besar, segeralah bertaubat. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengerti apa yang akan terjadi esok hari. Sehingga kita harus lebih mawas diri dalam hidup. Dan itu sudah dinasihati Nabi untuk kita melalui sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang keempat, ya Aba Dzarin, wahai Abu Dzar, akhlisil amal, ikhlaskanlah dirimu dalam beramal. Fa inna naqoda basirun, karena Allah itu maha mencermati, Allah itu maha teliti. Jadi Nabi ingin mengingatkan kepada kita semua agar semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Pandai-pandailah kita menata hati, meniatkan amal soleh kita itu ikhlas karena Allah. Karena Allah maha mencermati. Sedikit saja bercampur dengan yang bukan karena Allah, dia sudah kehilangan nilai, tidak lagi punya makna. Itu harus dijaga. Meskipun yang kita sedekahkan sepotong pisang goreng, ya sepotong bada, tapi kita ikhlas karena Allah. Bisa jadi karena sepotong bada itu, sepotong pisang goreng itu, kita masuk ke dalam surga. Karena keikhlasan kita mendatangkan ridha Allah. Sebaliknya, satu gunung Uhud pun emas yang kita berikan. Tapi kalau itu tersimpan sesuatu yang bukan karena Allah, maka dia tidak punya nilai. Maka Nabi menasihati sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarin akhlisil amal, ikhlaskanlah semua amalmu. Karena Allah itu maha teliti, maha mencermati. Dan itu menjadi sangat penting bagi kita
karena kita sangat berpengharapan semua kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun itu nanti bermanfaat untuk mendatangkan ridha Allah atas diri kita, yang dengan ridha Allah itulah kemudian kita akan bisa kembali ke dalam surga. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, di penghujung nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu, Nabi membacakan surat Muhammad, surat ke-47 ayat 36. Di dalam surat Muhammad ayat 36 Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Adapun sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib, permainan, wa lahwun, dan senda gurau. Jadi apapun bentuknya dalam kehidupan dunia ini, kalau bukan untuk beribadah kepada Allah, semuanya hanya mainan dan senda gurau. Artinya tidak ada yang serius. Madum cilet-cilet, madum uloh-uloh, kecuali yang memang diniatkan sebagai ibadah dan amal soleh. Jangan berharap ada yang serius dalam kehidupan di dunia ini, di luar urusan ibadah, di luar urusan amal soleh. Semuanya ulo-ulo. Dan itu harus kita cermati. Sebab yang semuanya serius itu kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia, yang serius itu adalah ibadah kepada Allah dan beramal soleh. Kalau yang lainnya itu hanya mainan dan senda gurau. Yang tidak mungkin membuat kita tidak jenuh. Pasti kita jenuh. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 36 ini Allah berfirman, wa in tu'minu wa tattaqau yutikum ujurakum. Dan jika kamu sekalian benar-benar beriman, dan jika kamu sekalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yu'tikum, Allah akan datangkan kepadamu ujurakum, pahala-pahala bagimu. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak pernah meminta kepadamu dari harta-hartamu. Jadi yang Allah harapkan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah beriman. Jaga iman itu, bawalah iman itu menyertai kematian. Yang Allah harapkan kepada hamba-hambanya yang beriman, jadilah hambanya yang bertakwa, jagalah ketakwaan itu, bawalah ketakwaan itu menyertai kematian. Kalau masalah harta kita, Allah tidak minta sedikit pun. Dan Allah tidak pernah berharap-harap dengan harta yang kita miliki.
harta yang kita dapatkan dari hasil ikhtiar halal kita, silahkan kita manfaatkan. Allah tidak minta itu. Yang Allah harapkan betul kepada kita, berimanlah kita, jagalah iman itu, bawalah iman itu bersama kematian kita. Yang Allah harapkan kepada kita, jadilah kita hambanya yang bertakwa, jagalah ketakwaan itu, bawalah ketakwaan itu bersama dengan kematian kita. Itu yang diharapkan oleh Allah. Karena dengan itu Allah punya alasan untuk memberikan pahala kepada kita. Dan sepanjang kita berjalan di atas nilai-nilai iman kita, dan kita menjalani kehidupan sebagai hambanya yang bertakwa, maka dapat dipastikan kita akan memperoleh ketenangan-ketenangan dalam kehidupan kita. Sehingga kata Syekh Nawawi Al-Bantani merujuk kepada hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi juga mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Tu'minu biliqa'ika. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu jiwa yang yakin akan bertemu denganmu. Wa tardha biqada'ika. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu jiwa yang ridha dengan ketetapanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu agar memiliki jiwa yang merasa cukup dengan semua pemberian-pemberianmu. Dan itu semua didasarkan kepada iman, didasarkan kepada ketakwaan yang termanifestasi, terwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Sebab tidak akan pernah ada ketenangan hidup kalau jalan yang ditempuh adalah keburukan. Ketenangan hidup itu identik dengan kebaikan. Jadi kita harus betul-betul menghidupkan semangat berfastabikul khairat, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan jangan pernah kita berhasrat secara berlebih-lebihan terhadap dunia. Berhasratlah dengan hasrat yang normatif, sepanjang yang kita perlukan. Karena semua yang berlebihan itu pasti akan mendatangkan ketidakbaikan kepada kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi nasihat dan juga wawasan bersama untuk kita. Kurang lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.